Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Radar Tasik Podcast. Pemirsa semua, bersama saya Sandi Awe. Hari ini saya menghadirkan salah seorang siswi SMPN 1 Tasikmalaya yang bertalenta, berprestasi, belakangan menjadi juara 1 National Awarding International Toyota Dream Car Art Contest 2022, menjadi juara 1. Wow, keren. Ini dia bersama saya, Melia Zalfa Nabila Azahra. Selamat datang Neng Melia ya panggilannya. Iya, Oke, Neng Melia. Aduh, kemarin Neng Melia ini agak viral nih di Tasik ini karena ada siswi Tasik katanya yang juara 1 di kontes seni rupa ya. Iya. Melukis ya. Iya, melukis. betul. Wah, sangat sulit sekali orang-orang yang bisa melukis ini, dan ini tembus ke kancah nasional. Bahkan juga di di FLS 2N ya. Iya. Juara juga. Iya, juara juga. Berbarengan waktunya ya kemarin. Iya, barengan banget. Juaranya itu. Berarti itu yang FLS 2N nanti ke tingkat nasional. Iya, betul. Masuk baru tingkat provinsi kemarin. Iya. Wow, keren. Kita kan perlu tahu nih pemirsa, kenapa bisa nih Melia ini yang usianya masih muda, masih SMP, tapi bisa menjadi juara 1 bersaing se-Indonesia loh. Bersaing se-Indonesia ini. Kemarin itu ikut lomba yang di Toyota Dream Car Art Contest itu gimana awal mulanya, Neng? Jadi kan ya aku tuh udah lama banget ikutan Toyota. Tahun-tahun sebelumnya juga udah ikutan. Udah. Cuman ya ini pertama kalinya aku bisa masuk sampai senasional. Oh, juara. Iya, juara 1. Jadi dari tahun ke tahun ini eventnya suka dilaksanakan. Iya. Kemudian baru kali ini tembus nasional. Iya, dan betul. langsung juara 1. Iya, betul. Itu kategorinya kategori apa ini? Ini kategori ketiga. Kategori ketiga itu seperti apa misalnya? Jadi kategorinya tuh di Berbasis usia atau usia, apa? Oh, usia remaja 12 sampai 15 12 tahun. sampai 15. Itu karya lukisan bentuknya jenisnya apa? Jadi membuat mobil impian. Aku tuh membuat mobilnya tuh flying backpack car to save the world heritage. Itu bermakna untuk menyelamatkan warisan dunia. Wah, mulia banget ya ininya, misinya. Itu kalau usia yang berarti usia berapa tahun yang kategori yang Melia ini kemarin? Iya. Di bawah berapa? Di bawah berapa usianya? Usia yang Mulai para pelukisnya, pesertanya. Oh, beragam-ragam, ada dari 8 tahun sampai 15. Oh, sampai 8 tahun sampai 15. Terus ada yang 15 ke atas. Enggak. Atau enggak? Jadi kategori 1 8 tahun ke bawah. Oh, 8 tahun kategori ke bawah. 2 8 sampai 11 kalau nggak salah. 8 sampai 11. Ya, yang kategori 3 12 sampai 15. Oh, 12 berarti Neng Melia ini 12 sampai 15. Iya, aku masuk. Yang masuknya. Oke. Sejak kapan mulai suka melukis? Malahan dari balita juga aku. Dari balita? Ya, bisa dibilang. Gimana tuh dari balita gimana? Aku tuh suka coret-coret gitu di dinding. Di dinding. Atau dimarahin sama mama? Enggak. Jangan dimarahin. Berarti diarahkan sama mama ya kalau gitu? Iya, diarahin. Oh, iya. Jadi sejak balita sudah ada sense ya untuk coret-coret, untuk melukis. Kemudian mulai dipelajarinya kapan? Waktu masuk TK aku udah mulai sering ngegambar, lebih sering di kertas tapi ya. Terus juga waktu SD aku ikutan lomba-lomba gambar. Oh, waktu SD udah ikut lomba-lomba gambar. SD-nya di mana? SD Galunggung. SD Galunggung. Iya. Kalau TK-nya di TKPUI. TKPUI di SD Galunggung. Jadi sejak SD Galunggung sudah ikut lomba, berbagai macam lomba menggambar. Iya. Kemudian pas di SMP gimana aktivitasnya? Sekarang kan kelas 3 ya? Iya, kelas 3. Nah, aktivitas di SMP melukisnya gimana? Di SMP aku lebih sering ikutan pameran juga sekarang. Lomba-lomba buat SMP itu agak dikit ya bisa dibilang. Tapi banyak kayak yang FLS 2N, Toyota juga bisa. Jadi
Tapi aku lebih seringnya pameran sekarang. Oh, ikut sering Iya. pameran. Iya. Kalau untuk mengasah diri untuk meningkatkan kemampuan melukis itu gimana hari-harinya? Aku biasanya belajar sendiri ya. Otodidak. Tapi aku juga didampingi sama guru-guru sanggar juga. Tapi lebih banyaknya aku sendiri sih otodidak. Kenapa suka melukis? Itu gimana ya? Aku tuh suka banget melukis tuh, kayak aku bisa mengeluarkan ekspresi aku gitu dalam melukis. Jadi melukis itu kadang bikin aku lebih tenang gitu. Oh, ada ketenangan Iya. dengan melukis. Iya, itu juga bikin aku senang. Impian Melia gimana Untuk ke depan di dunia lukis? Apakah hanya karena masih sekolah suka melukis, aku punya mimpi besar di dunia lukisan? aku ingin jadi animator. Animator. Iya, animator. Kenapa? Aku suka banget animasi-animasi gitu. Oh, jadi dari melukis itu ingin bermimpi, punya impian menjadi animator. Animator digital atau animator kayak gimana? Ya, animator yang mungkin animasi yang mungkin di Disney gitu. Oh, kayak gitu. Ya, kayak gitu. Melukis dulu, terus menciptakan menjadi animator digital gitu kan? Iya, digital. Mendrawing dulu kalau di ini. Iya. Kalau ini kan yang Toyota, kembali ke Toyota. Ya. Toyota itu berakhir sampai sana atau ada lagi kontes? Maksudnya tingkatannya ke internasional atau ke mana, atau udah berakhir di kompetisi itu yang kemarin? Yang Toyota ini. Toyota itu sebenarnya masih ada lanjutan sampai ke internasional. Tapi karena masih ada COVID ini, jadi belum Jepang belum nerima dari luar, dan juga udah ada pemenang internasionalnya juga. Jadi tadinya akan ada event di Jepang. Iya, harusnya ada di event Harusnya. Jepang yang juara 1 itu. Kalau yang FLS 2N kapan dilanjutkan ke tingkat nasionalnya? Oh, itu 13 September. 13 September. Iya. Itu kalau lukisannya yang FLS 2N itu lukisan tentang apa? FLS 2 itu poster digital ya, jadi tentang temanya itu makanan. Makanan. Kamu ngelukis yang apa? Ya mungkin orang-orangnya yang lagi masak atau lagi makan, terus gambar makanannya, terus jadiin poster gitu. Oh, kemarin itu. Iya. Sehingga menjadi ini. Yang TO bukan? Iya, yang TO. Oh, yang TO saya dapat gambarnya. Jadi kemarin dapat gambarnya ini ada 2 lukisan siswi Tasik yang juara katanya. Yang pertama yang di TO, yang kedua yang di FLS 2N. Iya. Nanti pemirsa, di gambarnya nanti akan ditampilkan ya di di video yang juara 1 kemarin di Toyota Dream Art Car ya. Kemudian ada yang di FLS 2N. Orang tua gimana? Support nggak Support banget. ke keinginan kamu berarti Iya, ya? support banget. Kalau orang tua itu juga senang melukis, orang tua Melia, atau gimana sehingga ada bakat melukis, atau hanya Melia aja yang suka melukis? Melia, aku aja sih. Oh gitu ya. Iya. Oh, bisa jadi udah ada bakat Iya. dari terpendam. Iya. Mungkin aja mama dan papa juga sebenarnya punya bakat terpendam tapi tidak disalurkan mungkin ya. Nah, pas kamu mungkin ruangnya ada. Iya. Bagus ya. Kadang-kadang mungkin kalau dengan anak-anak yang curhat-curhatnya kebanyakan itu kan ibu-ibunya memarahi, jangan curhat-curhat di dinding, iya, tapi betul. tidak terpikir untuk untuk bagaimana mengarahkan. Di sini mungkin kejelian mama atau papa kamu ketika kamu melihat aktivitas ketika kamu masih kecil, kok ini beda gitu. Curhat-curhatnya itu mungkin beda di kan bukan hanya anak-anak itu kan kadang wah acak-acakan gitu kan. Iya. Mungkin kamu ini beda sehingga bisa diarahkan. Kursus melukis atau gimana? Otodidak. Seringnya otodidak sih. Kamu mencontohnya dari mana awal mula melukis? Pingin melukis. Kamu yang kamu contoh itu apa? Aku tuh suka lihat kartun-kartun dulu. Terus kadang-kadang lihat internet juga. Terus aku lihat ada sesi menggambar gitu. Jadi aku nyoba niruin sampai bisa gitu. Jadi kan biar mungkin ada anak yang juga punya sense ya. Punya kesukaan untuk melukis, dia bisa mencontoh kebiasaan kamu misalnya. Kalau untuk otodidak itu
belajar melukisnya harus seperti apa gitu? Kalau belajar otodidak itu ada caranya masing-masing. Tapi kalau aku itu lihatnya ke YouTube. Ke YouTube. Jadi cara ngelukisnya lihat di YouTube, bagaimana kamu tiru. Iya, gitu. aku tiru, aku pelajari. Memang sulit bakat nulis itu. Saya juga belum tentu kan, walaupun niru teori-teori di YouTube bisa aplikasinya bisa seperti kamu gitu kan. Itu kan hanya orang-orang tertentu aja yang punya kemampuan dan talenta sendiri. Jenis yang lukisan yang paling banyak atau yang lebih kamu sukai itu apa? Realis, surrealis, abstrak atau apa? Aku lebih suka kayak yang seperti ekspresionis surrealis gitu. Ekspresionis surrealis. Iya. Jadi ada nuansa kehidupan orang berarti ya? Iya, ada. Yang ada kehidupan orang. Kamu tidak hanya melukis, ada untuk melukis hanya kesenangan aja gitu, banyak juga karyanya? Ya, aku buat kesenangan sih kebanyakan. Kebanyakan justru buat kesenangan. Kalau ada bedanya melukis yang buat kesenangan dengan lomba itu apa? Kalau kesenangan itu dari ide aku sendiri, terus jadi lebih bebas. Kalau buat lomba biasanya suka ada tema tertentu. Oh, dipikirkan untuk menyesuaikan karyanya dengan tema. Iya. Yang ada. Kemarin balik ke Jakarta hari apa? Pokoknya teh hari Minggu. Hari Minggu udah di Tasik. Udah di Tasik. Sekolah gimana pas tahu kamu juara? Iya, ya pada heboh, tapi lebih hebohnya sih guru-guru. Guru-guru. Iya. Iya. Pas berita yang di radar juga banyak yang nge-share katanya ya. Iya. Tentang banyak. kamu kesana kemarin. Iya. Udah ketemu sama Pak Wali Kota pasca ini? Belum. Itu kan ibu wali kota itu kan punya kesenangan melukis juga ya. Iya. Katanya kamu suka ikut sama ibu wali kota ngelukis-lukis. Iya, suka. Oh, ikut rombongan. Kemarin ikut yang di mana? Di Situ Gede atau di mana? Situ Gede kok nggak salah. Ya sebelumnya. Kan ada kegiatan ya, banyak kegiatan yang ibu melukis gitu kan. Iya. Suka ya. Berarti kamu harus ini, Pak Wali ini harus diapresiasi nih Neng Melia ini karena membanggakan Kota Tasikmalaya menjadi juara 1 lukis, masih SMP loh. Kelas 1 udah juara, kelas 3 ya sekarang ya? Iya, kelas 3. Kelas 3 udah juara nasional. Nanti kita berharap tentunya ketika udah SMA bisa mengikuti ajang-ajang yang lebih menantang lagi berarti ya. Iya. Kamu berarti udah kelasnya udah kelas nasional sekarang karena udah tembus FLS 2N udah tembus nasional, kemudian di Toyota yang eksternal non pemerintah juga udah kancah nasional berarti ya. Yang kalau nanti yang FLS 2N dilanjutnya ke bulan apa? Yang tingkat nasional? Septemberan. Berarti kamu pas 2N ya, September. Berarti September kamu ke sana, ke Jakarta lokasinya di mana? Di online sih. Oh, secara online. Kemarin itu yang Toyota juga online. Kalau pas pembuatan videonya online. Pas pembuatan video online, jadi di video. Iya, di video. Kamu bikin terus di-storekan ke sana. Iya, dikirim. Semua secara nasional. Iya, secara nasional. Baru dinilai video itu, kemudian di ini. Nanti kita tampilkan ya pas ada nih pas pembagian hadiah tadi kan di sana. Nah, ini pialanya nih yang ada di sini, pialanya ya, yang dari betul. Toyota. Keren nih. Pialanya dibawa ke sini. Ada nggak teman-teman kamu seusia kamu yang suka sama-sama melukis? Kalau teman suka melukis ada. Ada. Cuman ya. Cuma senang aja temennya. Ada yang seneng, ada yang serius. Ada yang serius, ada serius yang juga. Ya. Ada yang ikut bareng, misal kamu ikut lomba, ikut bareng gitu. Kalau teman lomba sekarang udah dikit sih. Udah dikit. Ya. Kenapa? Keberanian mungkin ya untuk ikut lomba itu. Ke ini. Itu teman-teman yang di SMP atau yang di Sanggar yang ikut bareng sama kamu suka hobi melukis gitu. Yang di SMP? Iya, di SMP juga ada. Ada, di Sanggar juga. Sanggar juga ada. Kalau Sanggar lukisan pasti udah banyak yang suka melukisnya gitu kan di Sanggar. Iya. Keren sekali ya kamu.
Selain kamu suka ngelukis, ada nggak hobi kamu selain ngelukis? Hobi aku selain melukis? Cuma ngelukis doang? Nggak ada. Nggak ada? Ada apa? Aku juga suka main gitar, tapi aku masih pemula gitarnya juga. Suka main gitar. Kenapa tertarik dengan gitar? Aku suka gitar, suka musik-musik juga. Oh, iya. Jadi suka kalau punya gitar di rumah berarti? Punya gitar. Nggak kursus? Rencananya mau. Oh, jangan mau. Nggak otodidak lagi? Masih otodidak sih sementara. Iya. Kalau di sekolah ikut ekskul apa? Pramuka doang. Pramuka aja. Iya. Belum, nggak ada ekskul melukis. Di sekolah nggak ada ekskul melukis. Tapi kalau guru-guru mengarahin kamu, yang guru seni atau gimana? Iya, ada yang ngarahin aku juga. Oh, yang cara ngegambar ininya guru sejak SD atau gimana? Kalau SD gimana? Dulu SD sih sama sekali atau otodidak kalau ketika SD? SD otodidak banget. Kalau ibu ngarahin kamu atau bagaimana? Mengarahkan kamunya bagaimana itu orang tua? Mungkin membagikan waktu aku, soalnya kan sibuk tugas sekolah gitu kan. Jadi membagikan misalkan jam segini harus ngerjain tugas, jam segini harus ngelukis gitu. Iya. Keren. Karena kan anak-anak seusia kamu itu salah satu penentu kenapa kamu bisa berprestasi itu kan orang tua sebenarnya. Iya, betul. Jadi ada sesuatu yang hebat yang mendampingi kamu adalah orang tua kamu gitu. Jadi kalau misalnya tanpa kepekaan orang tua, tidak mungkin sulit bagi anak-anak itu untuk berkembang. Artinya ini kepekaan orang tua dalam melihat bakat kamu sehingga kamu bisa menyalurkan, walaupun misalnya orang tua tidak bisa melukis, tapi orang tua hebat itu mampu memahami ini anak kemampuannya. Rata-rata orang tua itu hebat seperti itu. Iya, betul. Iya, seperti itu. Ada nih kalau misalnya pesan bagi anak-anak seusia kamu ya, yang punya hasrat untuk melukis, apa sih modalnya gitu? Harus apa sih? Untuk melukis itu modalnya nggak usah besar-besar juga bisa. Semua pelukis itu, seniman itu, hal-hal yang murah, hal barang-barang peralatan yang murah itu bisa jadi mahal karya yang lebih bagus. Terus juga jangan lupa untuk kembangin bakat-bakatnya juga. Dan juga ya seniman tuh harus have fun ya, harus bersenang-senang. Karena artis itu nggak punya ada aturan gitu yang sangat persis gitu. Oke, begitulah nih pesan dari Melia, tips dan lain sebagainya tentang bagaimana bahwa melukis itu asal ada kemauan ya. Iya, betul. Otodidak juga ini sebenarnya bisa. Karena memang di dunia digital itu kita kalau misalnya pingin belajar apapun sebenarnya ada ya. Iya, betul. Di YouTube ada, di media sosial juga ada, di internet ada, ilmu-ilmunya aja. Tinggal bagaimana kita memilah mana nih yang paling saya sukai adalah dunia ini. Yang paling sukai saya dunia ini. Ya, itu, seperti itu betul. Ya. Iya. Kamu ada pelukis favorit, idaman? Punya. Siapa? Claude Monet. Claude Monet itu siapa? Claude Monet itu? Pelukis impresionis. Impresionis dari negara mana? Barat pokoknya. Dari orang luar berarti luar ya. Negeri ya. Luar negeri. Ya ada di Tasik juga kan banyak pelukis-pelukis ternama ya, di Tasik, kemudian apalagi di kancah nasional. Ya semoga kamu tidak berhenti belajar dan mengasah kemampuan. Punya Instagram nggak? Punya. Apa nama Instagramnya nih? Biar banyak yang follow. Melia _Zalfa. Pakai F ya, Zalfa. Pakai F. Oke, Melia _Zalfa pakai F. Untuk follow juga akun dan yang juga follow ini YouTube ya, Radar Tasik Podcast, dan juga like dan share ke teman-teman semua. Nanti khususnya ini anak-anak SMP nih, harus SMP 1 ya. Ini membanggakan sekali soalnya. Harus nonton dan nge-share ke sana kemari biar ini Melia ini banyak yang memperhatikan, bukan hanya Tasikmalaya tapi juga kancah nasional. Neng Melia, terima kasih ya. Ya, telah hadir di sini. Perbincangannya hari ini sangat menarik dan mudah-mudahan nanti ketika ada lomba lagi dan berprestasi lagi, kita akan bertemu lagi di meja ini. Siap. Di episode berikutnya ya. Oke, terima kasih kepada pemirsa Radar Tasik Podcast. Terima kasih ke Melia. Yes.
Terima kasih kepada mamah dan papahnya Melia juga yang telah memberikan kesempatan untuk datang ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.